Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa muslimat, rahimakumullah. Sejak awal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rahman Rahimnya memberitahu kita bahwa kita akan pernah mengalami hidup di dunia dan akan mengalami kehidupan di akhirat. Keimanan terhadap kehidupan di akhirat termasuk rukun dalam keimanan kita. Kemudian Allah memberitahu bahwa hidup di dunia ini sebentar, dan hidup di akhirat itu kekal. Nah, hidup di akhirat itu kekal. Nah, kemudian Allah mengajarkan hidup di dunia ini sementara saja. Yang paling lama nanti di akhirat selamanya. Terkenal sekali hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abibi sabil. Kamu harus berada di dunia seperti seorang kelana, seorang yang asing, yang lewat pada sebuah jalan, atau nabi bisa orang yang lewat jalan saja. Di dalam hadis lain dikatakan kamu seperti sedang bepergian yang panjang, kemudian kamu berlindung atau berdiam sebentar, istirahat di bawah pohon rindang, dan kamu kemudian meneruskan perjalanan. Kamu hidup di dunia seperti belok sebentar di bawah pohon rindang, dan kemudian meneruskan perjalanannya itu menuju akhirat. Nah, tentu kita kalau istirahat dalam perjalanan di sebuah pohon, muamuli rismalu, bangunan, karena kita tahu ini hanya inuhan sebentar, karena kita akan, itulah dunia. Tapi ini tiap keadaan kita, baik di dunia ataupun di akhirat, dua-duanya perlu bekal. Dua-duanya perlu bekal. Carilah bekal untuk dunia seukuran lamanya kita di dunia. Carilah bekal di akhirat seukuran lamanya kita di akhirat. Jangan bekal ke dunia sekadar atau seukuran, kan lamanya kita berada di dunia. Sedangkan untuk akhirat kita harus cari bekal sesuai dengan lamanya kita berada di akhirat. Kita akan pergi kemana? Ke Bandung satu hari. Kepergian berbekalah untuk berada di Bandung sehari. Kita mau perginya ke Bali 10 hari. Kita harus punya bekal 10 hari. Kita mau ke akhirat selama lamanya, maka bekalnya
untuk selama-lamanya. Nah, jadi bakal dunia sesuai dengan sekadar lamanya kita berada di dunia. Bakal di akhirat terus. Untuk bekal di akhirat ini jumlahnya harus banyak, kualitasnya harus baik. Jumlahnya harus banyak, kualitasnya harus baik. Artinya kualitas itu harus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus banyak karena lama dia di mana di akhirat. Nah, dan harus berkualitas. Nah, banyak dan harus berkualitas. Yang disebut berkualitas adalah yang diterima oleh Allah, yaitu yang ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu persyaratan, harus banyak, berkualitas. Yang disebut berkualitas itu diterima oleh Allah. Yang disebut diterima oleh Allah itu memenuhi dua persyaratan. Kesatu ikhlas, yang keduanya ittiba. Ini memenuhi asyhadu an la ilaha illallah, itu ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu mengikuti contoh. Keempat atau ketiga, amal kita itu harus terjaga. Harus terjaga, jangan sampai rusak. Ya, jangan sampai rusak. Jangan sampai datang kali kita gus rusak gitu, bisa diterima, tidak bisa diterima. Nah, kita akan mengkaji sekarang amal-amal apa saja yang bisa merusak amal kita. Terasa banyak. Ini tempatnya di akhirat, itu paling menyesal katanya. Orang paling menyesal bepergian di naontak lamanya di dia sian gandum, di sian beas. Mun ayeuna mah mawa bekal beas, mawa bekal duit, naik datang teh ka nu dituju dibuka teh lain beas tapi besi, lain duit tapi duduk duit kan nggak enak sekali. Coba itu bisa balik deui. Nah, ini maka sengaja hari ini saya menerangkan perusak amal kebaikan dan penyebab bangkrut di mana, atau penyebab bangkrut di akhirat. Ada beberapa hadis yang menerangkan itu, tapi saya ambil yang ini. Ada dua hadis yang mengenai bangkrut di akhirat itu. Yang pertama adalah hadis yang berbunyi, atadruna manil muflis. Itu terkenal sekali. Apakah tahu kau siapa orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kemudian Nabi mengatakan al-muflisu. Apa para sahabat menjawab? Al-muflisu dina man la dirhama lahu wala mata. Anu disebutkan rugi di perusahaan urang sadaya mah duit teu barang teu. Duit bea, barang oge, lamun kitu mah duit bea, duit aya barang bea. Cara Cina kayak dina lebaran, ya barangnya teh naon? Bea, duitna aya numpang laku-lakuna barang kete, lain barang umat Islam kalau kemudian atau duitnya ada tapi barang banyak. Kata Nabi yang
sangat banyak. Walakinnaha tuhdi hadza wa akala mala hadza wa safaka damma hadza. Tetapi berbareng dengan banyaknya kebaikan, dia sering menyakiti seseorang, dia sering menyakiti hati seseorang, dia sering memakan harta benda orang lain, dia sering menumpahkan darah orang lain, maka diambil kebaikannya untuk membayar orang-orang yang pernah dia sakiti. Bila sudah habis kebaikannya, diambillah kejelekan dari orang yang disakiti, dimasukkan ke dalam pemasukan kejelekan bagi dirinya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang saya sebutkan di dalam diktat ini adalah hadis yang berbunyi an Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la a'lamanna aqwaman, aku memberitahu sebenar-benarnya memberitahu kepadamu aqwaman, la a'lamanna, aku akan memberitahu aqwaman, beberapa kelompok min ummati, dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, yang datang pada hari kiamat, bihasanati amsali jibal Tihamah, yang dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu gunung gede, kalau sudah mengingat gunung Tihamah bidon yang putih, saking besarnya sebesar gunung Tihamah. Fayajaluha, kemudian Allah menjadikan kepada kebaikan itu Allah Azza wa Jalla haba'an mansura, ngebul nilai seketika saja habis. Qala Sauban, berkata Sauban, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, terangkan orang-orang itu, siapa orang-orang yang rugi itu kepada kami. Jalihim lana, jelaskanlah orang-orang itu kepada kami. Allah aku minhum, agar supaya kami tidak termasuk mereka. Allah aku minhum, agar kami tidak termasuk seperti mereka. Wanahnu lana, sambil kami tidak sadar. Beritahu cuma siapa itu mereka itu. Qala, berkata Nabi, amanahum, sesungguhnya mereka itu ikhwanukum, saudara-saudara kamu seagama, wa min jildatikum, kulitnya sama dengan kamu, wa ya'khuduna minal lail, dan mereka mengambil bagian dari qiyamul lail, melaksanakan qiyamul lail, kama ta'khudun, seperti kamu mengambil bagian dari qiyamul lail. Mereka itu orang-orang baik, suka melakukan qiyamul lail. Walakinnahum, tetapi mereka ini yang bangkrut nanti di akhirat itu aqwamun, adalah kaum-kaum tidak tahu, kalau mereka mendapatkan ketemu bimaharillah, kepada apa-apa yang diharapkan oleh Allah, intahakuha, mereka melaksanakannya apa-apa yang dilarang oleh Allah, ongkoh ahli ibadah, ya, tapi setiap dia lewat kepada perkara yang haram, dia melakukannya, dia mengambilnya. Ya, kemudian Mu'adz bin Jabal mengurai 8 hal penyebab kebangkrutan di akhirat. Karena Mu'adz bin Jabal adalah sahabat ini adalah didikan
maka perkataan-perkataan sahabat itu suka dijadikan sebagai dalil, juga sebagai keterangan. Ashabi kan nujum bi'ainihi muqtadaitum ibtadaitum. Sahabat-sahabat kami adalah seperti bintang-bintang, kepada siapa saja engkau nurut, engkau akan mendapatkan petunjuk. Setiap apa yang dikatakan sahabat seolah-olah dianggap hasil didikan dari Rasulullah, karena sahabat ini adalah jebolan pesantren Rasul, jebolan pendidikan Rasulnya. Tidak mungkin berkata karena itu perkataan sahabat kadang-kadang dirapatkan, dinisbatkan bahwa itu memang berasal dari Nabi. Pertama katanya yang merusak amal kita adalah ghibah. Ghibah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Aneh sekali ada orang yang getol ibadah, malah pas beres sholat nanti nyebutkan assalamualaikum, keselamatan buat kamu sekalian, tapi geus beres sholat, di antara sholat dan sholat nanti malah ngomongkan, baturan ngomongkan nanti nggak nyeri, hari nggak nyeri itu berarti sarwatan assalamualaikum nggak nyeri sarwatan untuk mengucapkan jadi sarwatan sholat nanti pakai Allahu Akbar tapi terpakai assalamualaikum. Ghibah. Apa yang disebut ghibah? Membicarakan fakta ketidakbaikan seseorang saat tak hadirnya. Ditukangan menceritakan ketidakbaikan seseorang di belakangnya. Kalau menceritakan kebaikan, si anu teh ditol ibadahna ceperana enggak apa itu. Tapi kalau menceritakan ketidakbaikan seseorang saat dia tidak hadir. Kalau dia saat dia hadir, boleh. Dakwah namanya. Kenapa sih kamu begitu? Kamu kan begini. Bapak tahan jelema kemana? Menceritakan kejelekan dia, tong gitu anjeun teh peserta pengajian Raudatul Irfan bisa saja. Itu namanya dakwah. Tapi kalau menceritakan ketidakbaikan seseorang di belakangnya, nah yang dia tidak suka jika kejelekannya itu dibicarakan. Ghibah membuat bangkrut, sebab kelak si ghibah akan diambil pahala kebaikannya untuk membayar rasa sakit hati dan segala dampak gunjingannya. Terkenal hadis yang menceritakan dua wanita yang hampir sekarat karena beratnya saum Ramadan. Waktu serek paeh tak awewe duaan, pamudi, saya pemudi duaan saum, busrek mawat, ban kulipu. Bebeja Pak keluarga datangkan Nabi wahai Rasul, tolong beri izin si wanita ini, dua wanita ini untuk berbuka puasa karena kelihatannya dia sekarat ini dengan puasanya. Kata Nabi, saya tidak memberi izin. Bawalah wanita itu dua-duanya ke sini. Kemudian wanita itu dibawa dua-duanya ke hadapan Nabi dan kemudian Nabi memerintahkan, coba muntahkan apa yang ada di dalam perutmu. Kemudian si wanita itu muntah, dan muntahnya adalah sisa-sisa makanan bercampur darah, bercampur nanah. Kemudian Nabi mengatakan dua wanita ini mereka saum menahan diri dari perkara yang dihalalkan oleh Allah, menahan diri tina minum, tina sangu, tina lauk anu dihalalkan ku Allah, tapi dia berbuka, artinya ngonon pada saat dia saum membatalkan saumnya dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, yaitu menceritakan orang lain. Seolah-olah orang yang
pada saat saum itu sama dengan orang yang membatalkan hikmah dari apanya, dari saumnya, dan hilang apanya, ganjarannya. Hadisnya innahuma sholata mimma ahallallah. Dua wanita ini saum dua-duanya dari apa yang dihalalkan oleh Allah. Wa aftarata, dan berbuka batal mimma haramallah, dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Secara fikih orang yang ngomongin orang lain gak batal. Secara apa? Fikih. Orang ngomong ke batu, aduh batal, apalah, gaang, bukan, gitu. Tapi nilainya kemudian menjadi tidak ada, tidak bernilai. Itulah yang mengakibatkan bangkrut. Terkenal dua hadis yang menceritakan dua orang yang sedang diserot, bekam. Bekam kenal bahasa Sunda nanti. Diserot dan dipatik, berbekam. Dan ada yang membekam dan ada yang bekam. Kedua-duanya itu berbunyi menceritakan orang lain sambil berbekam itu. Si anu kieu. Tetangga orang miskin lah, kemudian hihit acan. Di mana nyawa kita dewek dieu. Baru pandangan naonan salah aja mana. Salah aja mana ke. Semoga pemandang ini bergunjing itu terdengar oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan aftarul hajim wal mahjub. Batal berbuka orang yang diserot dan orang yang menyerot, orang yang membekam dan orang yang dibekam. Ada sebahagian sarjana Islam yang kemudian mengambil sebuah ketentuan hukum yang melihat dohir dari hadis tersebut, bahwa membekam dan dibekam ngabatalkeun karena puasa. Dibekam dan membekam itu ngabatalkeun karena lihat aftarul haji wal mahjub. Bukan batal ka jelema anu diserot jeung jelema anu nyerot. Ada yang menganggap nyerot jeung diserot batal, padahal bukan itu. Dia bergunjing. Dalam hadis itu dia bergunjing dan Nabi mengatakan siapa yang batal. Nah, kalau diserot dan nyerot batal, nu diserotna batal, anu nyerotna oge batal. Saya diserot darah ini tiap-tiap apa? Tiap-tiap Senin dicuci darah. Dan itu tidak boleh saum karena harus kuat badan, harus makan. Karena suka turun bukan, ini turun tensinya turun karena sama dengan keluar darah kurang lebih setengah liter gitu, suka turun, maka harus makan. Tidak boleh waktu dicuci menawan saum. Nah, kalau yang nyedotnya batal, maka sakade kagawe di hemodialisan urat ngapoe bisa naon. Da ngapoe naon. Nyerot kita punya pasiennya sekitar 240 orang ya, dan itu dilayani oleh kurang lebih 38 pegawai hemodialisan. Tiap poe kita naon kecuali hari Minggu atau meureun batal kabeh manehna. Ini harus diketahui asbab wurudil hadis, sebab keluarnya hadis tersebut. Hibah yang mungkinan yang mendengarkan sama jeleknya dalam dosa al-mutab wal mustami anu hibah jeung anu ngadengikeunana, dua-duanya berserikat dalam dosa. Para sahabat berkata, kan dia tidak berkata, wahai Rasul, tidak melakukan hibah.
anu boga dosa mah eta atuh anu gibahna. Nabi kemudian mengatakan kalau dia tidak mendengarkan maka si ini tidak akan berbicara. Bila aku ngomong serangan ke naon mereka mana ada malah kadang-kadang mancing ayat mencari tahu coba direct yang ini dipancing ayat gosip naon ya anu kira-kira genah ya tigana ya pagawean wartawan wartawan dibikin awan ini kedua sombong atau takab boleh ini merusak amal. Ingat amal harus banyak, harus diterima oleh Allah dan jangan rusak. Nah ini yang rusak, sombong dan takabur. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi wataratun minal kibari. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar khardal, sebesar sisa sawi minal kibari dari ketakaburan. Sombong adalah yang menyebabkan diusirnya iblis dari surga. Ada dosa awal makhluk. Pertama sombong, yang kedua tamak, yang ketiga hasud. Ini dosa pertama makhluk. Sombong dimulai oleh iblis. Sombong dimulai oleh iblis. Dia merasa dirinya lebih mulia karena dibuat dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kemudian Nabi Adam kenapa terusir dari surga? Karena tamak. Sebagai sifat manusia, geus aya nanaon, silakan apa yang ada di surga silakan. Hayang musik mah. Sekehendak kami silakan apa yang ada di surga ini. Kecuali ini satu. Baru hiji oge naon. Oh ya, itu katanya tamak, dan tamak ini itu terwariskan kepada manusia. Manusia mah selalu ada dalam dirinya apa? Tamak. Lamun boga 2 gunung emas, hayang gunung emas anu ka tilu. Jeung naon anu dipilih ku batur asal leuwih hade tibatan kapilih ku dirina. Rumput di halaman tetangga lebih hijau dari rumput di halaman sendiri. Salaki batur asal dia halus dikatakan salaki serangan. Ngomong-ngomongnya contoh pamajikan batur. Pamajikan batur asal dia halus bahkan bapak entah iman dibalikkan kan. Lalu makan itu salaki batur asal dia halus dibahkan salaki. Nah, itu sombong. Nabi waktu Nabi itu terusir dari mana? Dari Mekah, hijrah ke mana? Ke Madinah. Dari Madinah 10 tahun kemudian, 9 tahun kemudian Nabi kembali lagi ke mana? Ke Mekah dengan membawa kemenangan sehingga Mekah itu terbuka. Namanya Futuh Mekah. Orang-orang kafir di Mekah mengatakan sekarang musim pembalasan. Sekarang pasti Muhammad akan membalas baheula dan dipaehan. Sahabat-sahabatna di budak-budak ayeuna menang. Nabi tidak. Nabi mengendarai unta, dan Nabi itu tunduk, ya, tunduk di unta itu sampai mau dekat kepada unta lain kieu sebagai pemenang. Tukang tinju lamun geus meunang naik ke mana naon? Kana ring
dan juga mungkin tidak begitu kemudian ya. Nah, kemudian pada saat orang kafir mengatakan, Nabi mengatakan, bagaimana kira-kira saya kepada kamu sekalian wahai kafir? Orang kafir berkata, akhun karim, ibnu akhin karim. Ini orang Arab berkatanya begitu. Kamu adalah orang yang baik, anak dari orang yang baik. Fa'antum tulaqaw. Kamu sekalian semuanya bebas. Nah, akan ada tuntutan. Inilah ketawaduan di tengah-tengah kemenangan. Urang mah balik eleh oge pan sok tak kabur balik eleh. Oh, dari naon? Balik menang. Sombong mengakibatkan enggan taat. Lamun urang sombong muadai taat kebatur anu sahan napeun dan akan menolak kebenaran. Ya. Pada hese gubernur ngangma saran lurah pada hese ya. Komandan narima karena kritik bisa di prajurit kiai dikritik santri kadang-kadang tidak mau kita Nabi Yakub anu kasetnya jadi Nabi Yakub jadi santri dan kasetnya lain Nabi Yakub. Sebetulnya Nabi Yakub anu diasupkeun kana jero ya. Sumur punten nyenajeun ada sapa ngeuneuh abdi mah anu kaset nu dilebetkeun kana sumur mah Nabi Yusuf sanes Nabi naon Yakub nyaon teh sia segatna Yakub. Segat Yakub teh Yusuf di mana eta segat nu katerima Nabi mah kana segat mah kira-kira kana cek naon teh kecapi tadi karena suka sopot mah dia tidak tahu tetapi dia segat kita teh segat Yusuf teh anjing Yakub kita nutupan nantinya no sombong hese narima barang kitab teh ditulis ku eta ku acara naon Arab Jawa disebut teh logat gantung gitu. Kemudian ada yang eta iblis budak-budak Nabi mamawa ucang. Ari ucang teh obor. Jadi iblis teh nutur-nutur Nabi mamawa naon? Obor. Ditulisna ka acara Arab gitu. Terus eta iblis budak-budak Nabi mamawa ucing. Kuduna naon? Ucang dia dibaca. Ucing cecangke akhirnya karena kita iblis memawa ucing ke Karweksia ketiga dia lagi ada sesungguhnya ini hamba tidak akan doma di mana dia merasa tinggi ada dan dia telah merasa kuat tawaruh akan diangkatkan oleh Allah wahasau yang bakal beberkan akan kepadanya Allah berarti ke tanah. Orang yang takabur akan diangkat oleh Allah dan kemudian akan dilemparkan. Ketiga dia dimaksud dengan dia adalah mengarahkan niat amal sholih sekedar pada pandangan kagum, cerita masyhur dan pujian manusia di mana di dunia. Ini merusak amal. Sungguh menakutkan hadis tentang 3 orang yang dipanggil ke hadapan Allah kelak, yaitu seorang qori, tukang membaca Al-Quran, muhsin, tukang orang berbuat baik kepada manusia, berehan, dan syahid, orang yang mati syahid. Pertama ditanya qori, kamu mempelajari Quran untuk apa? Mencari ridhomu. Allah menjawab bohong. Mane hayang terkenal sebagai ilmuwan. Niat mane hanya ingin dianggap sebagai ilmuwan. Kedua, saya jelma berkah dengan
mencari ridho Allah. Jawab. Allah menjawab, memberi keterangan, tidak, engkau tidak mencari ridho kami. Kamu ingin disebut oleh manusia sebagai dermawan. Ada syahid yang mati syahid. Kemudian Allah bertanya, apa? Kamu kenapa mati syahid? Mencari ridhomu. Allah menjawab, tidak. Kamu hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Nah itu ya. Kemudian di sana diceritakan dalam hadis itu, semua puja-puji manusia yang kalian harap dalam hati telah dilunaskan di dunia. Kamu dapat. Di dunia kamu disebut ilmuwan, disebut dermawan, dan disebut pahlawan. Tak ada bagian dari barisan akhiratku untuk kalian. Ambillah tempat kalian di mana? Di neraka. Seorang ulama salaf berkata, tidak sempurna sesuatu amal baik kecuali dengan 3 perkara. Sebuah amal baik tidak bisa disebut sebagai amal baik kecuali 3 dengan memenuhi 3 perkara. 1, menyegerakannya. Kalau ada amal baik segera apakan? Laksanakan. Karena kita tidak tahu hidup kita kalau diulur-ulur sampai enggak kepada waktu yang kita mengundurkannya. Segera laksanakan, dan banyak nanti kalau dibiarkan bertumpuk nanti amal baik yang tidak. Jadi begitu ada amal segera laksanakan. Maka ayat Quran lebet itu kuparentah buru-buru. Dan nudiya li sholati yaumil jumu'ati pas mau. Ini ayat saja pas tabikul khairat. Apalagi pas tahu pas tabiku fakirlu ilallah, kudu kabur pada DKB menuju Gusti Allah. Nah ini menunjukkan amal itu harus segera amal baik itu harus segera dilaksanakan. Kedua, setelah dilaksanakan baru amal baik itu disebut baik bila kita menganggapnya kecil. Bila kita menganggapnya itu kecil. Saya tidak amal orang. Kalau kita menganggapnya besar, itu tidak dianggap sebagai amal yang baik. Kita selalu menganggapnya kurang. Maka jangan aneh menghabiskan, menginfakkan 1/3 harta benda itu oleh orang-orang yang baik. 1/3 itu besar sekali kan, 33%. Tapi bagi Abu Bakar itu tidak cukup. Tidak cukup. Beliau malah menghibahkan, mewakafkan semuanya. Karena asal detik Nabi Muhammad sholat sudah masuk surga, sudah jelas masuk surga. Tapi beliau terus melakukan sholat, dia mulai sampai bengkak kakinya karena merasa tidak cukup. Nah, apalah akuna abdan syakura. Mari kita lihat diri kita kalau ingin pergi ke Ulin ke Jakarta, sanggup nangis ayah, roti ayah itu asap kurangnya bakal terulin ke mana sambal tilu rupa bang bebeja mani mau datang deh saparona tekadahar ini karena kita merasa sikap seperti itu sebenarnya harus ada pada waktu kita beramal baik. Artinya jangan menganggap amal kita ini besar. Hujan itu besar dari atas ke bawah, dari Allah ke kita itu besar, dari kita mah dari bawah mah ngebul. Namun di luhur mah hujan ada bener, hari di handap mah dan saukur ngebul. Sama orang tua ke anak ngebul, di anak kakolot mah ngebul, di Allah ka manusia mah ngebul.
manusia Allah mah ngebul. Jadi kita harus menganggapnya sedikit. Dan yang ketiga, berusaha untuk merahasiakan. Jangan diketahui oleh orang lain kebaikan-kebaikan kita itu, kecuali kalau itu dimaksudkan agar diikuti. Yuk abang beres, yuk, agar masyarakat menjadikannya sebagai contoh bupati. Nah, bikin penelitian ke bupati beres, yuk, itu untuk menjadikan contoh. Seorang yang muklis adalah yang ingin menyembunyikan amal solehnya sebersemangatnya dia menutupi air. Jadi jelema bagusna berusaha nyumputkan kehadirannya seperti kuatnya berusaha dia menyembunyikan air. Semua orang kan berusaha untuk menutupi apa? Air. Ya, berangkat ke mana, ke gorengan. Nah, seperti itu pula lah kita harus bersemangat. Ada seorang kiai yang membaca Al-Quran, seorang ulama membaca Al-Quran di hadapan sahabat, di hadapan santri-santrinya, di hadapan masyarakat, dan ajengan itu kemudian menangis. Kamu menangis kan dianggap oleh siapa? Oleh rakyatnya. Oh, ini orang sangat takut akan akhirat, orang yang betul-betul alim, orang yang betul-betul takwa. Tapi kiai tersebut nggak mau. Dia berkata, Arigus aki-akimanya imprensate. Arigus aki-akimah imprensate. Ibu padahal imprensate. Nah, supaya pelakannya kemana? Jadi dia berkata, ini ribu cina imprensate seorang imprensate. Pura-pura mengaku nawan agar tidak ketahuan ketakwaan dia. Agar tidak ketahuan ketakwaan dia. Ada seorang yang banyak memberikan infak, sedekah, dan orang lain yang berkata kepadanya, tolong saya beritahu saya kumaha carana anjeun nepikeun ka teu pati resep kana dunya teh mikeun ka babari teh barang bere kitu teh. Ya, seolah-olah dunia dina leungeun sedangkan akhirat dina hate. Dunia mah dicekel ku leungeunna, akhirat berkuasa dina naonan? Dina hatena. Kumaha teh kuring guru ya? Kuring mah jelema anu banget cinta kana dunia teh. Lain jelema anu teresep kana dunia, kuring mah banget cinta kana naon? Karena bani ku cinta kana dunia kuring. Nepikeun ka teu ridho kuring mah eta dunia teh menang hese capek kuring teu kabawa ka akhirat dibagikeun di dunia ka batur sufi kitu mah. No. Kuring mah ieu bani ku cintana kana harta, kuring rek dibawa ngawat oge rek. Dibawa moal di maka di PHP-keun ku kuring teh. Aya yakin PHP-keun ka saha? Aya yatim, aya nu musafir PHP-keun kanu musafir, sehingga eta teh badu cinta anak kuring kana dunia ketika disebut dianggap kuring terasa kana naon. Nah, padahal kuring banget ya taunana cintana kana dunia eta nu menutupi ketakwaannya. Sehingga Sayyidina Ali kemudian kalau ada yang barang penta di kajauhan geus kajauhan lagi Jerman mereka barang penta tersenyum Sayyidina Ali. Para sahabat mengatakan, itu orang mau minta-minta sama engkau Ali, kenapa engkau tersenyum? Pokoknya cenah dia orang yang akan membawa bekalku di mana? Di akhirat. Kira-kira cenah urang teresep papangi jeung jelema nu rek ngabogotong naon urang. Bakal urang ini awas. Jangan kemudian ria. Keempat, ujub, rasa kagum pada diri sendiri atas kebaikan jiwa dan kesalehan amalnya. Ujub adalah ketertipuan. Bahayanya membuat merasa cukup berkebaikan, terbuka, lolong dari aib-aib diri, dan merasa tak punya dosa. Mereka bagus dibandingkan dengan
Jadi istighfar lebih baik daripada taat yang mengakibatkan takabur, ujub dan takabur, kemaksiatan yang mewariskan awansa. Jadi istighfar lebih halus dibanding ketaatan. Banyak orang yang melakukan maksiat, tapi maksiatnya menjadi pembuka dari tobatnya. Ada orang yang melakukan, banyak juga orang yang melakukan kebaikan, di mana melakukan kebaikannya menjadi pembuka dari ketakaburannya. Inna ahwa wa ma akhafu alaikum, kata Sayyidina Umar, paling saya takutkan dan apa-apa yang saya takutkan kepadamu ini ijabul mar'i bi ra'yi, sombongnya seseorang mengenai apanya, pendapatnya, mengenai pendapatnya. Sombong itu kan bisa harta, ujub itu bisa dengan harta, juga bisa ujub dengan ilmu, dengan pemikiran. Kelima, apa yang menghancurkan dosa dan menghancurkan amal ibadah kita ialah mengingatkan ibadah hanya untuk dunia, sehingga tak tersisa pahala di akhirat. Paminan nasi mayyaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Innamal a'malu bin niat. Amal itu bagaimana niatnya? Kalau niatnya niat dunianya yang dapat dunia. Al-Ghazali hendak mencatat beberapa contoh ibadah tapi diniatkan kunaon. Diniatkan niat dunia, salat supaya seger. Sebab cenah dina salat teh aya olahragaan. Nah, ayo mah supaya segar kurang naon. Puasa agar pencernaan sehat. Sedekah sugane menangkeun lebih loba. Salat duha sugane diguyur rezeki dan lain sebagainya. Umar Al-Faruq berkata, celakalah jika balasan kebaikan kita disegerakan di dunia ini. Celaka cenah. Lamun kebaikan orang dibayar di mana? Di dunia, di akhirat. Ini adalah ucapan beliau tatkala datang harta rampasan dari Persia ke Madinah. Harta rampasan dari Persia ke Madinah itu bergerobak-gerobak emas. Nah, Sayyidina Umar, aduh, kaulah dicoba cenah ku harta bana makanya lo pakai minum gagal dicoba ku nikmat tibatan dicoba ku musibah. Kenapa sih harta benda ini datang zaman pemerintahan saya? Kenapa tidak datang zaman Nabi? Kenapa tidak datang zaman Abu Bakar? Baru datang itu zaman kurang. Itu kesadaran yang sangat tinggi, ya. Tidak ingin ibadah kita, kebaikan kita hanya dibalas di mana? Di dunia. Semua ibadah kepada Allah memiliki fadilah dan hikmah. Amun sholat bisa sehat, amun sedekah bisa bertambah kekayaan kita. Tapi jangan itu yang diniatkan. Itu mah dampak saja, itu mah sekunder. Primer nama adalah ibadah kepada Gusti Allah. Kemudian Gusti Allah memberi bonus. Ibadah naku ayu diterima, ngan mana diberi ya bonus. Nah, umur jadi panjang, gitu kan? Harta benda jadi bertambah. Ini awas katanya menyiapkan ibadah hanya untuk dunia. Keenam, yang merusak amal kita di akhirat adalah hasad, dengki. Al-hasad yakulul amala, memakan amal, kama yakulun nar, seperti memakannya api al-haqabah kepada kayu bakar, sehingga nantinya tinggal debu. Orang yang berdengki banyak kehilangan kesempatan berkebaikan, sebab dia merasa susah melihat orang senang, merasa senang melihat orang susah.
sendiri. Nggak boleh kayak gitu. Batur boga mobil anyar keur naon di ayeuna. Eta naon tah? Teu gawe mana teh kieu imah. Batur kawin aya cici di mana? Di imah bener. Eta rada naon teh? Dengki teh. Batur senang-senang aya teh bisa naon? Bisa sare. Dengki seumpama orang menenggak racun ke mulut sendiri nyelakakeun sorangan. Tapi nu hayang bae batur. Nginum racun sorangan. Mudah-mudahan batur naon? Bae atuh teu bae mah mudah-mudahan. Al hasud la yasud. Hasud tidak akan jadi pemimpin, tidak akan naik. Innal hasada ahlakal jasad. Hasud memakan badan. Qadar rahim memutuskan silaturahmi dalam kekeluargaan, kekerabatan, persaudaraan, persahabatan. Layak puluh jannah qadar rahmi, tidak akan masuk surga pemutus silaturahmi. Man qata'ahu qata'ahullah. Barang siapa yang memutuskan silaturahmi akan diputuskan oleh Allah. Wa man wasalahu wasalahu. Orang yang menyembuhkan menambahkan silaturahmi akan disambungkan oleh Allah. Silaturahmi mahabbatul fil ahli, nimbulkan kecintaan di baraya, nisratun fil mal, menggemukkan harta, mansaatun fil ajal, memperpanjang umur. Man arada yusarra fi rizqihi wa ayyusalahu fi umrihi fa yasil rahim. Kedelapan yang merusak itu kedoliman. Para ulama kemudian mengartikan kedoliman ini dolim dalam pengertian biasa dan dolim dalam pengertian syirik. Syirik adalah menghancur amal. Inna apa? Lain asyrokta layak batanan alalukan. Sedangkan ini kezaliman sungguh yang merupakan kegelapan berat di hari pengadilan. Sebab tiap orang yang dizalimi, baik jiwa, harta maupun kehormatannya, berhak mengajukan tuntutan dan balasan kepada yang dizalimi. Semakin banyak yang dizalimi, semakin luas dan banyak urusan. Yang paling berpeluang hadapi banyak gugatan adalah para pemimpin. Di bawah ada tambihun, ada peringatan, karena kemarin belum beres pengajian dan Ustaz Rahmat mengenai skala prioritas. Sebagai peringatan, banyak orang yang berjamaah sholat tarawih, tapi jumlah yang berjamaah sholat tarawih lebih banyak daripada jumlah orang yang berjamaah sholat subuh. Lebih banyak dari berjamaah orang sholat asar, sholat maghrib, lebih banyak. Bukan berarti saya menyebut itu jelek, ya. Tetapi skala prioritasnya. Make celana panjang itu sarwajan berjamaah sholat subuh. Make sabuk eta mah berjamaah sholat tarawih. Aya jelema anu berjamaah sholat subuh sarwajan make celana panjang, tapi dia tidak berjamaah tarawih, berarti itu make sabuk. Halus mah celana dipakai, sabuk dipakai, berjamaah subuh, berjamaah bayangkan ini tarawih kan ngumpul, tapi itu berjamaah subuh sarwajan pakai sabuk, kita makan naon kan? Nah, ini mari kita lihat
Qiyamul Lail